Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Dan selama 1 minggu kemarin, salah satu pokok permenungan saya ialah mengenai latihan rohani. Ini adalah istilah yang digunakan oleh Santo Ignatius Loyola untuk menjelaskan tentang retret agung 40 hari sebagai suatu latihan rohani. Sebab pelatihan rohani yang dimaksudkan oleh Santo Ignatius ialah latihan meditasi, doa, dan mental. Selama 1 minggu Prapaskah kemarin, saya mencoba untuk memaknai latihan rohani dalam konteks masa tobat ini dengan satu pertanyaan sederhana yang mengusik saya, yaitu bagaimana cara konkret untuk bertobat. Dalam permenungan saya, bertobat artinya sadar dan memiliki kemauan yang kuat untuk berbalik dari semua kebiasaan buruk yang telah kita hidupi selama ini dan kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang dikehendaki Tuhan sendiri. Tetapi hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Mengapa? Karena kita sudah merasa nyaman, sudah merasa enak dengan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Padahal disitulah letak tantangannya. Apakah kita mau mengubahnya, mau bertobat di masa tobat ini? Sesungguhnya ini adalah panggilan dan perintah Tuhan untuk kita. Karena itu apakah kita mau mendengarkan dan taat terhadap perintah Tuhan tersebut? Dan menjadikan pertobatan sebagai persembahan terindah kita di masa tobat ini. Karena itu, hal itu tidaklah mudah. Maka yang harus kita lakukan ialah melihat semuanya itu atau melihat pertobatan sebagai bagian dari latihan rohani. Yang namanya latihan berarti kita harus berani melakukan secara terus-menerus. Konsisten, komitmen sampai kita benar-benar mahir dalam hal tersebut. Seperti para pemain profesional dalam dunia olahraga. Nah, kalau kita mengatakan latihan rohani, maka kita berusaha secara konsisten dan penuh komitmen untuk melatih kerohanian kita. Contoh, jika di masa Prapaskah ini ada orang yang membenci, memusuhi, bahkan menganiaya kita, maka kita perlu belajar untuk mengampuni dan berdoa untuk mereka secara terus-menerus. Mungkin pada awalnya kita masih susah untuk mengampuni mereka karena begitu sakit luka yang mereka torehkan. Tetapi kita terus mengampuni sampai pengampunan itu benar-benar tulus. Itulah wujud ketaatan kita kepada Yesus yang mengeluarkan firman-Nya tentang doakanlah musuhmu, atau mendoakan orang-orang yang membenci, menyakiti, dan menganiaya kita. Hal ini tidak masuk akal, tetapi itulah perintah Tuhan yang harus kita taati dan laksanakan. Bacaan pertama hari ini menceritakan tentang kisah Abraham. Ketika Allah telah menganugerahkan kepadanya anak tunggal kesayangan Abraham, yaitu Ishak, kini Allah meminta kembali agar Abraham mempersembahkan Ishak untuknya, untuk Allah kembali. Dengan penuh ketaatan Abraham menjalankan perintah itu. Abraham membawa Ishak ke pegunungan Moria dan mempersembahkan Ishak untuk Tuhan di sana. Tetapi ketika Abraham hendak membunuh Ishak, malaikat Tuhan berseru dari langit agar Abraham jangan membunuhnya, tetapi menggantikannya dengan seekor domba jantan. Saat itu juga Allah tahu bahwa Abraham adalah orang yang sangat taat dan sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Sedangkan di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus berbicara tentang Allah yang begitu menyayangi dan mencintai manusia sehingga ia mengorbankan anaknya sendiri untuk keselamatan manusia. Hal ini menjadi alasan kuat bagi kita untuk membalas cinta Allah dengan ketaatan dan cinta kita kepadanya.
Sedangkan di dalam Injil bercerita tentang peristiwa Gunung Tabor, di mana Allah berseru dari langit bahwa Yesus adalah anaknya yang terkasih. Karena itu kita patut mendengarkan Yesus. Mendengarkan Yesus berarti melakukan semua perintah dan hidup sebagaimana Yesus hidup. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, bacaan pertama mengisahkan tentang ketaatan iman Abraham kepada Tuhan. Di dalam permenungan kami, Abraham mampu sampai pada titik itu karena Abraham sudah berkali-kali melatih dirinya untuk taat dan sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Ketika Allah memerintahnya untuk meninggalkan keluarganya, ia pun pergi meninggalkan keluarganya. Ketika Allah memintanya untuk melakukan ini dan itu, ia pun melakukan semuanya. Dan puncaknya ialah peristiwa persembahan Ishak kepada Allah. Dengan kata lain, iman dalam konteks pertobatan harus dilatih dari hari ke hari sebagai suatu latihan rohani untuk kita semua. Kedua, marilah di masa tobat ini kita belajar bertobat dari semua kebiasaan buruk kita. Cara terbaik untuk bertobat ialah dengan latihan terus-menerus tanpa henti. Karena pertobatan adalah latihan rohani. Ingat, sekali lagi pertobatan adalah suatu latihan rohani. Jika kita mau bertobat dari perasaan dendam, benci, amarah, dan lain sebagainya, maka belajarlah mengampuni secara terus-menerus tanpa henti sampai kita tiba pada titik pengampunan yang tulus. Pertobatan tidak hanya sekali terjadi, tetapi usaha terus-menerus tanpa henti dengan penuh ketaatan dan komitmen. Ketiga, di dalam bacaan Injil, Allah meminta kita untuk mendengarkan Yesus. Sikap mendengarkan yang dimaksudkan Allah ialah mendengarkan secara rohani dengan menggunakan hati dan pikiran untuk melakukan semua perintah Yesus dan hidup seperti Yesus. Jika inti ajaran Yesus adalah cinta kasih, maka dalam permenungan kami, Yesus mampu mengajarkan seperti itu karena setiap saat, setiap waktu, Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan dan senantiasa berbuat kasih di mana-mana. Sehingga ia pun mahir dalam berbuat kasih dan akhirnya ia pun menetapkannya sebagai ajaran tertingginya, yaitu ajaran cinta kasih. Marilah sebagai pengikut Yesus di masa tobat ini, kita pun menjadikan berbuat kasih atau berbuat baik sebagai salah satu latihan rohani yang harus kita lakukan setiap saat. Tuhan memberkati Anda semua.